kita mulai saja kelasnya untuk hari ini. Apa suara saya kedengeran? Kalau kedengeran boleh di chat kedengeran atau enggak, lalu share screen-nya kelihatan atau enggak, bisa tolong jawab lewat chat. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung mulai saja ya kelas untuk hari ini. Jadi hari ini kita masuk ke materi baru gitu ya. Temanya adalah kosakata yang berkaitan dengan sekolah gitu ya, tapi kita akan belajar banyak tata bahasa penting hari ini, banyak ekspresi penting. Jadi saya minta teman-teman untuk fokus gitu ya. Misalkan nanti di tengah penjelasan saya ada yang nggak tahu gitu ya, atau masih bingung, langsung tanya aja lewat chat gitu ya, biar nanti bisa saya jadikan referensi dan bisa langsung saya jawab gitu. Baik, kita lihat dulu dari kosakata yang berhubungan dengan tema hari ini. Kita lihat dulu. Yang pertama ada yang berhubungan dengan tempat, gitu ya. Yang berhubungan dengan tempat, kita lihat ada apa saja. Yang pertama di sini sekolah, gitu ya. Karena kan temanya mengenai sekolah. Jadi yang pertama ada kosakata, gitu ya, sekolah, gitu ya. Hakyo untuk sekolah, hakyo. Lalu ada dosowan, dosowan untuk perpustakaan. Ada siktang gitu ya untuk kantin. Nah, kalau mau lebih spesifik misalkan gitu ya, kantin mahasiswa gitu atau kantin khusus untuk siswa gitu ya, bisa ditambahkan di depannya apa kira-kira? Bisa menebak? Kemarin waktu kita belajar pelajar apa bahasa Koreanya? Ada yang masih ingat? Hakseng ya? Hakseng siktang gitu. Jadi kalau kita mau lebih spesifik gitu ya, kantinnya khusus untuk mahasiswa, khusus untuk pelajar, kita bisa tambahkan kata hakseng di depannya. Jadi hakseng siktang, seperti itu. Lalu kita lihat di sini ada rumah sakit, bahasa Koreanya Byungwon. Lalu ada bank gitu ya, Enheng, dan ada mall, Baekhwajom gitu ya, Baekhwajom seperti itu. Ini kira-kira kosakata yang berkaitan dengan tema hari ini. Lalu kita lihat lagi ada kosakata yang berkaitan dengan fasilitas sekolah. Yang pertama ada gangisil dan ada gyosil gitu ya. Ini terjemahannya memang sedikit berbeda gitu ya, tapi pada prakteknya di Korea gitu ya, ruang kelas gitu ya, bisa disebut gangisil, bisa disebut gyosil gitu. Jadi mereka bisa dibilang sinonim gitu ya, artinya sama. Lalu ada samusil gitu ya, kantor, maknanya luas gitu ya. Jadi semua kantor gitu ya bisa disebut samusil gitu. Lalu kita lihat di sini ada labsil atau ohaksil gitu ya. Ini untuk lab bahasa gitu. Kalau misalkan lab yang untuk penelitian apa gitu ya. Lab yang untuk penelitian namanya yongusil seperti itu. Ya, jadi tadi kalau ohaksil gitu ya, untuk laboratorium bahasa gitu, O-nya di sini artinya bahasa gitu ya. Lalu kalau laboratorium yang untuk praktek gitu, penelitian disebutnya yongusil seperti itu. Lalu kita lihat di sini ada ruang untuk ekskul gitu ya. Jadi ruang ekskul namanya dongaribang. Lalu ada ruang untuk berdoa gitu ya, kidoshil. Nah, di Korea gitu ya, sedikit berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan semua sekolah gitu ya, semua kampus biasanya punya tempat ibadahnya masing-masing gitu. Nah, kalau di Korea tidak ada tempat ibadah khusus gitu ya, tapi banyak sekolah, banyak universitas yang dia menyediakan kidoshil. Jadi ini campur ya kidoshilnya gitu ya, untuk orang-orang gitu ya, untuk mahasiswa yang mau berdoa seperti itu. Nah, kita coba lihat gitu ya, materi selanjutnya gitu ya, untuk kosakata kira-kira seperti ini. Sekarang kita lihat ke kosakata yang berkaitan dengan barang-barang yang ada di kelas. Yang pertama ada meja, 책상, lalu ada kursi, 의자, ada papan tulis, 칠판, lalu ada pintu, 문, ada jendela, 창문 gitu ya. Jadi jangan tertukar kalau pintunya hanya 문 gitu ya. Tapi kalau jendela ada 창 di depan jadi 창문. Lalu ada 시계 untuk jam, ada tas gitu ya, 가방, komputer, komputer, lalu ada buku, 책, buku tulisnya 공책 gitu atau biasanya gitu ya bisa juga disebut dengan notebook seperti itu.
lalu ada kamus sajon. Seperti itu. Kira-kira ini kosakatanya. Baik, kita langsung masuk ke tata bahasa gitu ya. Ini yang penting gitu. Pertama gitu ya. Kita lihat di sini ada yogi, kogi, jogi gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan di sini, di situ, dan di sana. Nah, maksudnya gimana? Yogi, kogi, jogi dibedakan dari posisi pembicara dan lawan bicaranya. Kita lihat di sini untuk yogi dulu ya, yogi. Tuh. Nah, yogi sini gitu ya. Sini maksudnya dia tempat yang dibicarakan dekat dengan pembicaranya. Jadi kalau saya yang berbicara gitu ya, saya mau bilang sini gitu. Jadi yogi seperti itu. Jadi dekat dengan si pembicara. Lalu kalau kogi kita lihat ya di sini kogi gitu ya. Kogi jauh dari pembicara tapi dekat dengan lawan bicaranya, dekat dengan pendengarnya. Jadi kogi gitu ya. Kogi misalkan saya di sini, lawan bicaranya ada di sana, saya mau bilang situ gitu ya. Gitu ya. Saya mau bilang situ, berarti kogi. Jadi dekat dengan lawan bicaranya tapi jauh dari saya. Kogi gitu. Untuk jogi jauh dari pembicaranya dan juga jauh dari pendengar. Jadi jogi gitu ya, di sana gitu. Jogi seperti itu. Jadi yogi dekat dengan pembicara gitu ya. Kogi jauh dari pembicara tapi dekat dengan pendengarnya, dekat dengan lawan bicaranya. Lalu kalau jogi dia jauh dari dua-duanya ya, jauh dari pembicara dan jauh dari pendengarnya, jauh dari lawan bicaranya. Nah, kita lihat di sini contoh kalimatnya. 여기는 도서관입니다. Ya, 여기는 도서관입니다. Ini perpustakaan gitu ya. Di sini gitu ya. Sini adalah perpustakaan seperti itu. Atau kita bisa ganti juga dengan 거기는 도서관입니다. Ya, di situ perpustakaan. Atau 저기는 도서관입니다. Gitu ya. Di sana perpustakaan. Jadi yogi, kogi, jogi ditentukan dari posisi si pembicara dan siapa? Pendengarnya, lawan bicaranya gitu ya. Kita lihat lagi contoh selanjutnya. 여기는 은행입니다. Di sini bank. Atau kita ganti jadi 거기는 은행입니다. Di situ bank. Atau 저기는 은행입니다. Di sana bank seperti itu. Jadi untuk yogi, jogi, yogi, kogi, jogi dia penunjuk posisi ya, penunjuk posisi ditentukan siapa bagaimana menentukannya? Jarak dari pembicara dan pendengarnya. Seperti itu. Paham ya untuk yogi, kogi, jogi. Oke, kita lanjut ke ini ya, yang igot, kegot, cogot. Ini materi yang saya share kelihatan nggak? Ada yang bilang nggak kelihatan, yang lainnya bagaimana? Kelihatan ya? Oke, baik. Kalau kecil-kecil, kelihatan size-nya kecil. Oke, saya coba perbesar ya. Sebentar, saya coba perbesar. Kalau segini, kelihatan jelas? Oke, kelihatan ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Igot, kegot, cogot. Mungkin ini sering didengar ya, sama seperti tadi yogi, kogi, jogi. Igot, kegot, cogot. Dia untuk menunjukkan apa? Posisi juga gitu ya. Posisi juga, tapi untuk benda. Kalau yang tadi tempat gitu ya. Kalau yang tadi tempat yogi, kogi, jogi untuk tempat. Kalau igot, kegot, cogot di sini untuk benda. Untuk benda gitu ya. Jadi ini
itu dan itu gitu. Nah, penentuannya gimana? Sama seperti tadi. Kalau igot gitu ya, bendanya dekat dari pembicara. Igot. Kalau kegot, dia bendanya jauh dari pembicara tapi dekat dari pendengarnya, dekat dari lawan bicaranya. Lalu untuk jogot, dia bendanya jauh dari pembicara dan pendengarnya, lawan bicaranya. Seperti itu. Jadi kalau tadi untuk yang lokasi kan ada yogi, kogi, jogi. Nah, untuk kata tunjuk benda ada igot, kegot, jogot, seperti itu. Oke, jadi kalau igot, bendanya dekat dari pembicara, kegot, dia bendanya jauh dari pembicara tapi dekat dari pendengar, lalu jogot, bendanya jauh dari pembicara dan jauh dari pendengarnya. Jadi kita lihat contohnya di sini, 이것은 책입니다. Ini buku. 이것은 책입니다. Atau 그것은 시계입니다. Itu jam. Itu. Atau 저것은 사전입니다. Itu kamus. Seperti itu. Jadi 이것은 ini, 그것 gitu ya, 그것은 itu, 저것은 itu juga. Tapi tadi bedanya di mana? Bedanya dari posisi si pendengar dan pembicaranya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan si igot, kegot, jogot gitu ya, langsung bertemu dengan kata bendanya gitu ya, dia berubah bentuknya. Bukan igot tapi langsung jadi i. Kegot berubah menjadi ke. Jogot berubah menjadi jo. Contohnya seperti ini. 이 책은 제 책입니다. Seperti itu. Ini buku milik saya. Ini buku saya. 이 책은 제 책입니다. 그 시계는 언니의 시계입니다. Nah, untuk partikel "의" di sini diabaikan dulu ya. Nanti kalau kita sudah masuk partikel kepemilikan, kita bahas lebih lanjut gitu ya. Ini hanya untuk contoh dulu. Lalu kita lihat di sini ada jogot gitu ya, berubah menjadi 저 사전은 동생의 사전입니다. Baik, kita lihat gitu ya. Kalau tadi kan hanya untuk merujuk ya, 이것은 책입니다. Ini buku. 그것은 시계입니다. Itu jam. Atau 저것은 사전입니다. Itu kamus gitu. Jadi untuk merujuk benda gitu. Nah, kalau kita ubah gitu ya bentuknya menjadi pernyataan gitu ya, dan si igot, kegot, jogotnya ini langsung bertemu kata benda gitu ya, dia langsung berubah nih bentuknya. Bukan 이것은 책은 gitu, bukan, tapi langsung 이 책은 제 책입니다. Buku ini buku saya. Atau yang tadi 그것은 시계입니다 gitu ya. Dia berubah menjadi 그 시계는 언니의 시계입니다. Karena dia langsung bertemu dengan kata bendanya di sini. Lalu yang 저것은 dia berubah menjadi 저. 저 사전은 동생의 사전입니다. Seperti itu. Jadi 이것nya berubah menjadi 이, 그것 berubah menjadi 그, 저것 berubah menjadi 저. Kalau dia langsung bertemu dengan apa? Kata bendanya. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa partikelnya harus pakai en dan nen? Nah, ini minggu lalu saya sudah sampaikan gitu ya. Kalau en dan nen dia partikel penanda apa? Topik gitu ya. Jadi untuk membuat kalimat dalam bahasa Korea, kalian harus menentukan mana topiknya, mana subjeknya. Nah, biasanya untuk kalimat sederhana seperti ini gitu ya, langsung pakai enen. Kenapa? Karena topik yang dibahas, topiknya gitu. Nah, hari ini kita juga akan belajar nih, setelah igot, kegot, jogot, kita akan belajar partikel penanda subjek gitu. Jadi nanti saya jelaskan bedanya gimana gitu. Tapi untuk kalimat sederhana seperti ini gitu ya, pakainya partikel en dan nen. Karena kita lagi membahas apa? Topiknya. Buku, 시계, 사전, seperti itu. Kalau tadi apa? Enheng, gitu. Dosoguan, seperti itu.
Baik. Kalau gitu kita langsung aja bahas gitu ya, mumpung tadi ada yang nanya partikel en dan nen gitu ya, apa harus pakai en dan nen gitu ya. Kita langsung bahas saja ke partikel selanjutnya, partikel iga. Dia penanda subjek gitu ya. Penanda subjek. Kita lihat di sini, untuk partikel penanda subjek ada dua, i dan ga. Gitu ya. Kita lihat nih, kalau kata bendanya nih, kata bendanya berakhir dengan konsonan pakai i. Pakai i. Kalau kata bendanya berakhir dengan konsonan. Kalau kata bendanya berakhiran vokal, pakainya ga. Seperti itu. Jadi kita lihat di sini, 책이 있습니다. 시계가 있습니다. 책이 gitu ya. Cek dia ada konsonan akhirnya kan ya, ada konsonan. Oleh karena itu pakainya i. 책이 있습니다. Lalu kita lihat 시계가 g gitu ya, dia vokal, nggak ada konsonannya, pakai ga. 시계가 있습니다. Nah, kalau kalian lihat dari sini, kalau teman-teman lihat dari kalimat ini, bisa nggak ngebedain antara 책이 있습니다, 시계가 있습니다, dan misalkan tadi 이것은 책입니다. 저것은 gitu ya, 시계입니다. Oke. Kira-kira bisa nggak ngebedain antara, maksudnya apa sih yang di sini pakai i? Kenapa dia subjek jadinya? Kenapa di sini dia pakainya enen gitu? Jadi topik gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira? Bingung ya? Ada bingung? Oke, jadi gini caranya. Kemarin saya sudah jelaskan kalau en gitu ya. Yang satu kita oke, satu-satu aja dulu. 이것은 책입니다. 저것은 시계입니다. Kita lihat dulu. 이것은 책입니다. 책입니다. Topiknya apa di sini? 책 ya. 책 di belakang. 이것은 책입니다. Dia 책nya di sini menjadi topik. Gitu ya. Tapi kalau di kalimat ini 책이 있습니다. 책이 있습니다. Dia fokusnya bukan di kata itanya, tapi apa? Ceknya. Oke, kalau saya pakai dua-duanya cek, kalian pasti semakin bingung. Oke, saya ganti. Bentar, saya ganti. Baik, saya ganti. Contohnya, kemarin kita belajar apa? 저는 학생입니다. Gitu ya. 저는 학생입니다. Di sini pakainya partikel nen ya. Enen sebagai apa? Topik. Kenapa yang dibahas di sini adalah profesi kan, yang menjadi topiknya adalah profesi. 학생nya gitu, pelajarnya, bukan sayanya. 저는 학생입니다. Topiknya di sini adalah 학생, yang dibicarakan adalah profesinya gitu. Yang mau ditekankan ke lawan bicara adalah profesinya sebagai pelajar, bukan sayanya. Jadi dia pakai partikelnya 는 atau en. 저는 학생입니다. Gitu. Tapi kalau yang di kalimat ini 책이 있습니다, gitu ya. 있습니다 di sini artinya ada ya. Ada gitu ya. Nah, di sini kenapa pakai partikelnya i gitu ya, bukan en atau nen? Kenapa di sini pakainya i sama ga? Karena kita bukan mau membahas ismnidanya, bukan mau membahas ada atau tidak ada, tapi apanya? Subjeknya. Siapa? Buku. Siapa subjeknya di sini? Jam, seperti itu. Jadi gampangnya kalian membedakannya seperti ini. Kalau kalian mau fokus ke yang ada di depan nih, gitu ya, mau ada, jadi seperti ini. Kalau pakai partikel i dan ga, fokusnya gitu ya, fokus dari pembicaraan ada di depan. Yaitu kita lihat di sini cek dan 시계. Tapi kalau en dan nen, karena dia penanda topik, fokus utama dari pembicaraan itu, dari kalimatnya ada di
belakang. Gitu. Ini kalau mau gampang membedakan mana yang disebut subjek, mana yang disebut topik. Seperti itu. Ini rumus gampangnya. Paham nggak? Atau masih bingung? Coba bisa dicat. Paham ya? Jadi kalau I sama G fokus pembicaranya yang di depan, subjeknya. Jadi ceknya gitu ya, atau sige-nya gitu ya, atau misalkan saya mau bilang jega gitu ya, saya bukan pakai jonen tapi pakai jega karena saya fokusnya ada di sayanya, saya sebagai subjek. Di sini ceknya sebagai subjek gitu ya, sige-nya sebagai subjek gitu. Tapi kalau fokusnya ada di belakang nih gitu ya, temanya, topiknya gitu ya, di belakang pakainya 저는 atau yang misalkan 학생은 seperti itu. Oke, jadi seperti itu, membedakan subjek dan topik. Subjek dia fokusnya di depan, fokus pembicaranya ada di depan posisinya. Kalau topik fokus dari pembicaraannya gitu, dari kalimatnya ada di belakang, seperti itu. Nah, untuk membedakannya kalian memang butuh waktu gitu ya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa melihat kalimat gitu ya, kalian akan paham dengan sendirinya, oh ini topik, oh ini subjek, seperti itu. Tapi kalimat yang paling sederhana pakainya enen gitu. Tadi misalkan 저는 학생입니다 gitu ya. Ini kan pernyataan paling sederhana gitu ya. Kalian mau bilang saya pelajar, bukan sayanya yang jadi fokus utama tapi pelajarnya, profesinya kalian. Seperti itu. Contoh lainnya, 저는 Indonesia 사람입니다. Saya orang Indonesia. Di sini topiknya, fokus pembicaranya bukan sayanya tapi orang Indonesianya, kewarganegaraan saya, seperti itu. Baik, kira-kira seperti itu ya untuk bedanya iga dan enen. Jadi yang satu partikel penanda subjek, gitu ya. Iga penanda subjek, kalau enen penanda topik, seperti itu. Nah, biasanya gitu ya, iga gitu, dia belakangnya nih sering dalam kalimat sehari-hari dipasangkan dengan 있습니다 dan 없습니다 gitu ya. 있습니다 dia bentuk formal dari 있어요. Formal honorific dari 있어요. 있습니다 gitu ya. Ada itu. Lalu kalau 없습니다 tidak ada. Nah, mungkin kalian biasa dengar familiar biasanya dengarnya 있어요, 없어요 seperti itu ya. Sama artinya tapi kalau yang 있습니다 dan 없습니다 dia bentuk formal yang honorifik. Kalau 있어요, 없어요 dia formalnya yang kasual seperti itu. Bedanya hanya di situ. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Baik, kita lanjut ke 있습니다. gitu ya. 있습니다. 없습니다. 있습니다 atau 없습니다. Oke, kalau 있습니다 gitu ya. Di sini fokusnya kalian ke partikel e-nya ya. Kalau tadi kan 있습니다 dan 없습니다 gampang gitu ya. 있습니다 ada, 없습니다 tidak ada. Nah, di sini kita fokus ke partikel e-nya, partikel e. Partikel e fungsinya untuk apa sih? Di sini untuk menunjukkan posisi orang gitu ya, atau benda. Gitu. Contohnya gitu ya, kalau dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan di atau pada. Gitu. Di atau pada. Contohnya kita lihat di sini. 교실에 컴퓨터가 있습니까? 교실에 컴퓨터가 있습니까? Apa gitu ya? Apa di gitu ya? Di kelas 교실에 di kelas ada komputer. Ada komputer, apa di kelas ada komputer gitu. Di sini komputer menjadi subjeknya ya, menjadi subjek. Lalu e-nya di sini adalah partikel penanda posisinya. Nah, kalau dalam kalimat ini bagaimana posisinya? Di kelas gitu ya. Di kelas
Apa ada komputer? Apa ada komputer di kelas? Seperti itu. Jawabannya kita lihat sini. 아니요, 없습니다. Tidak, tidak ada. Seperti itu. Nah, bisa juga kita balik nih kalau menanya. Misalkan, 교실에 컴퓨터가 없습니까? Apa di kelas tidak ada komputer? Gitu ya. 네, 없습니다. Iya, tidak ada di kelas gitu ya, tidak ada komputer. Kalau ada bagaimana jawabannya? Jadi langsung 아니요, 있습니다. Seperti itu. Nah, jadi gampang gitu ya untuk partikel pokoknya kalau kalian mau bilang di gitu, pada gitu ya, untuk menunjukkan posisi manusia, orang gitu atau benda, kalian langsung pakai partikel 교실에, 사무실에, 학교에, 식당에, seperti itu. Lalu belakangnya kalian tambahkan apa? Subjek yang mau dibicarakan. Seperti itu. Baik, kira-kira seperti itu untuk partikel ya. Gitu ya. Belakangnya kalau mau bilang ada, tidak ada gitu ya, 있습니다, 없습니다 itu tinggal divariasikan saja. Lalu kita lihat di bawahnya ada bentuk negasi. Kalau kalian mau buat bentuk negasi seperti itu ya, kita lihat di sini ada 이가 아닙니다. 이가 아닙니다. Penggunaan i dan ga sama seperti tadi ya. Kalau pakai i kapan? Pakai i kalau dia ada konsonannya. Jadi kalau konsonan, ada konsonan gitu ya, pakainya i. Kalau dia vokal, akhirannya vokal, pakainya ga. Seperti itu. Oke, ini kalimat negasi. Jadi kalau mau bilang bukan gitu ya, bukan. Bikin kalimat negasi pakai i 아닙니다 atau ga 아닙니다. Gitu. Nah, kita lihat contohnya di sini. 이것은 사전입니까? Apa ini kamus? 이것은 사전입니까? 아니요. 사전이 아닙니다. 사전이 아닙니다. 책입니다. Gitu. Bukan kamus gitu ya, bukan kamus, tapi buku. 이것은 사전입니까? 아니요, 사전이 아닙니다. 책입니다. Seperti itu. Jadi kalimat negasi. Jadi kalau tadi kan kita belajarnya gimana? 이것은 사전입니까? Apa ini kamus? Ya. 네. 이것은 사전입니다. Ini kan yang paling sederhana yang tadi kita latihan gitu. 이것은 사전입니까? 네, 이것은 사전입니다. Apa ini kamus? Iya, ini kamus. Lalu kalau yang ditanya bukan kamus, jawabannya gimana? 이것은 사전입니까? 아니요. 이것은 사전이 아닙니다. Nah, ini kan kita sudah menegasikan ya, udah bilang bukan. 이것은 사전이 아닙니다. Kita bisa tambahkan di belakangnya, kasih tahu gitu. Kalau di sini contohnya mau 책입니다. Seperti itu. Atau kita bisa juga variasikan dengan 공책입니다. Seperti itu. Oke, jadi untuk membuat kalimat negasi bisa pakai apa? 이 아닙니다 atau ga 아닙니다. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau pakai 아닙니다 aja bisa atau enggak? Maksudnya bagaimana? 아닙니다, 이것은 사전이 아닙니다. Seperti itu? Kalau seperti itu boleh. Jadi contohnya di sini kan pakainya 아니요 gitu ya, 아니요 gitu. Nah, kalau mau diganti 아닙니다 boleh? Boleh. Tapi nanti kesannya jadi sangat formal, sangat kaku. Seperti itu. Nah, ini kenapa pakai 아니요? Karena gini, kalian kan ibaratnya bukan mematahkan apa ya,
bilang enggak gitu ke lawan bicara kalian kan ya, bilang enggak ke lawan bicara kalian. Nah, orang Korea biasanya saat harus menolak gitu atau bilang tidak gitu ya untuk memperhalus bahasa walaupun dalam konteks yang formal gitu ya, "Annyeong" dipakai lebih sering daripada "a닙니다." Seperti itu. Tapi kalau konteksnya kalian benar-benar harus sangat formal nih atau lawan bicara kalian posisinya gitu ya, jabatannya jauh lebih tinggi dari, kalian, kalian boleh pakai "a닙니다." "a닙니다." 사전이 "a닙니다." 책입니다 gitu. Nah, bukan berarti campur-campur gitu. Nah, kemarin saya bilang kalian nggak boleh campur-campur gimana? Eee, "yo" dan "a닙니다" gitu ya. Jadi, "yo" dan "습니다", "입니다" sebagai apa? Akhiran, sebagai akhiran, bukan sebagai ekspresi untuk memperhalus gitu. Nah ini, memang agak sulit gitu ya untuk memahami kebiasaan orang Korea saat berbicara gitu. Tapi yang perlu kalian ingat adalah kalau "yo" sebagai akhiran gitu ya, "아니에요", "이에요" gitu ya, "있어요", "없어요", "yo" gitu ya, kita belum belajar, nanti kita akan belajar gitu ya. "Yo" sebagai akhiran tidak boleh dicampur dengan "a닙니다", "습니다", "입니다", seperti itu. Itu nggak boleh dicampur. Nanti jadi kalau dalam bahasa Indonesia sama aja kayak kalian pakai saya dan aku dicampur-campur, seperti itu. Kesannya seperti itu. Tapi kalau yang ini konteksnya adalah kalian harus bilang enggak ke orang lain, harus bilang bukan ke orang lain. Nah, untuk memperhalus gitu ya, untuk memperhalus kalian boleh pakai "annyeong" seperti itu. Tapi kalau, "Oh enggak ah, saya mau lebih formal aja," gitu bilangnya, "a닙니다" boleh nggak? Boleh, seperti itu. Jadi itu tergantung kalian mau membuat, apa ya, nuansa pembicaraannya menjadi formal sekali atau ya formal sih, tapi agak sedikit santai, seperti itu. Khususnya saat harus bilang "anio", bilang tidak, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi bedanya seperti itu ya, "yo" dan "imnida" sebagai akhiran jangan dicampur. Tapi kalau yang ini konteksnya dia untuk mengubah nuansa gitu ya, mengubah nuansa kalimatnya. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kita latihan ya, kita mulai latihan ya kalau begitu. Baik, kita mulai latihan ya. Oke, pertama gitu ya, latihan pertama kita coba ganti. Kita coba ganti. Di sini kan ada contoh kalimatnya ya, "여기는 학교입니다." gitu. Kita coba ganti nih nama tempatnya menjadi tempat-tempat yang ada di bawah gitu ya. Kalian coba ini ya, bicara gitu, jadi keluar suara gitu, keluar suara kalian latihan sendiri gitu ya. Coba ikuti saya, "여기는 식당입니다." "여기는 식당입니다." "여기는 병원입니다." "여기는 병원입니다." "여기는 은행입니다." "여기는 은행입니다." "여기는 백화점입니다." "여기는 백화점입니다." Baik, kita coba ganti. Seperti ini, kita tambahkan posisinya, yogi dan chogi. Kita lihat ya di sini. Kalau gambar yang nomor 1 dan nomor 2 pakainya yang mana? Yogi ya, karena dekat dari pembicara. Kalau yang 3 dan 4 pakai chogi, karena jauh dari pembicara dan jauh dari lawan bicaranya. Baik, kita coba dari yang nomor 1 dulu. 여기는 도서관입니다. 여기는 도서관입니다. 여기는 식당입니다. 여기는 식당입니다. 저기는 병원입니다. 저기는 병원입니다. 저기는 강의실입니다. 저기는 강의실입니다. Baik,
Kita coba latihan selanjutnya. Oke, sama seperti tadi, ya. Kita ubah bentuk latihannya menjadi tanya jawab, gitu ya. Tanya jawab. Nah, kita lihat di sini ada kata apa? Odi. Odi, gitu ya. Odi dipakai untuk menanyakan gitu ya, tempat gitu, lokasi, tapi kita tidak tahu apa nama lokasinya, apa nama tempatnya, gitu. Jadi, 여기는 어디입니까? Kalau dalam bahasa Indonesia diartikannya jadi, ini di mana? Tempat ini apa namanya? Seperti itu. Jadi, ini di mana? Tempat ini apa namanya? 여기는 어디입니까? Gitu ya. Odi, jadi untuk menanyakan lokasi, tempat gitu, kalau kita belum tahu nama tempatnya atau nama lokasinya. 여기는 어디입니까? 여기는 도서관입니다. Berarti kalau yang ini bagaimana? 여기는 어디입니까? 여기는 사무실입니다. atau 여기는 어디입니까? 여기는 병원입니다. Seperti itu. Jadi pakai odi kalau belum tahu nama tempatnya. Nah, ini kan yogi berarti apa? Di sini kan ya, ini apa? Ini di mana? Ini tempat apa? Seperti itu ya. Kalau kalian mau ganti jadi 저기는 어디입니까? boleh? Boleh. 거기는 어디입니까? boleh? Boleh gitu. Jadi tinggal lihat posisi tempatnya gitu ya. Di mana? Gitu. Kalau jauh dari pembicara dan jauh dari pendengar pakai 저기. Seperti itu. Baik. Kita coba lihat contoh yang di bawahnya. 저기는 식당입니까? 네. 저기는 식당입니다. Oke, jadi dia mengiyakan ya, mengiyakan pertanyaannya. 저기는 식당입니까? Apa itu gitu ya? Apa itu apa di sana gitu ya? Restoran gitu, tempat makan, restoran, iya. Di sana tempat makan. Baik. Lalu kita lihat gitu ya, contohnya di sini misalkan 저기는 병원입니까? 네, 저기는 병원입니다. atau 저기는 화장실입니까? 네, 저기는 화장실입니다. 화장실, toilet. 저기는 강의실입니까? 네, 저기는 강의실입니다. Seperti itu. Nah, kalau mau menegasikan gitu, mau bilang enggak gitu, bagaimana? Kalau mau bilang enggak, kita lihat di sini contohnya. 저기는 백화점입니까? 아니요, 백화점이 아닙니다. 도서관입니다. Jadi tadi pakai apa? I atau ga 아닙니다. Nah, anionya ini boleh dihilangkan nggak? Boleh. Boleh gitu. 저기는 백화점입니까? 백화점이 아닙니다. 도서관입니다. boleh. Tapi kesannya apa? Kaku. Kalimatnya jadi kaku. Nah, untuk bikin kalimatnya lebih halus, lebih apa ya? Lebih apa ya ini? Nggak kaku-kaku banget gitu ya. Kalian boleh tambahkan anio seperti itu. Nah, untuk bilang anio sendiri gimana? Bukan anio gitu. Atau anio kayak gitu. Tapi anio gitu. Dia diperhalus. Nah, ini apa ya? Caranya orang Korea kali ya, kalau mereka mau bilang tidak, mereka benar-benar memperhalus gitu. Kata anionya saja diperhalus gitu. Anio, kalau pakai animnya gimana? Animnida? Bukan, tapi oh animnida seperti itu, diperhalus gitu. Jadi walaupun konteksnya formal, cara gitu ya, cara kalian mengatur tone gitu, bisa membuat kesan lebih apa ya? Apa bahasanya kalau kita dalam kebiasaan sehari-hari? Bahasanya kaku sama nggak kaku, santai gitu, santai gitu. Jadi walaupun formal tapi santai. 아니요, 백화점이 아닙니다. 도서관입니다. Seperti itu. Contohnya kita lihat di sini, 저기는 병원입니까? Kita lihat ya contohnya.
저기는 병원입니까? Apa di sana rumah sakit? 아니요. Bukan. 아니요. 병원이 아닙니다. 은행입니다. Seperti itu. Oke, atau kita lihat yang di sini contohnya. 저기는 동아리방입니까? 동아리방입니까? Bukan gitu. 아니요. Bukan. 동아리방이 아닙니다. 기도실입니다. Seperti itu. Oke, jadi nanti kalian bisa latihan bervariasi gitu ya, menjawab dengan iya, ne, atau tidak. Anio, seperti itu. Oke, paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut. Oke, kita lihat contoh kalimatnya di sini. Oke, 여기는 어디입니까? Tadi 어디 dipakai untuk apa? Nanya tempat ya. Ini tempat apa? Ini di mana? 여기는 어디입니까? 여기는 강의실입니다. Lalu kita lihat di sini 식당nya dicoret, berarti bukan gitu. Kita harus bikin kalimat negasi. 저기는 식당입니까? 아니요. 식당이 아닙니다. 도서관입니다. Seperti itu. Jadi cara membuat kalimatnya seperti itu. Kalau untuk kalimat negasi pakai apa? I atau ga 아닙니다. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba perhatikan tempat yang ini. Ini ada gedung ya, ada gedung. Kita lihat di sini ada apa saja. Ada yang pertama di sini 병원 apa tadi 병원? 병원 apa? 병원? Rumah sakit ya, 병원 rumah sakit. Lalu di sini ada Yakuk. Tadi Yakuk nggak ada di awal, Yakuk. Apotek. Yakuk. Yakuk, lalu 식당 apa tadi 식당? 식당 tempat makan, restoran gitu ya, tempat makan, restoran atau kantin kalau dia posisinya di sekolah, kantin gitu. Lalu ada 화장실, apa tadi 화장실? 화장실? Toilet ya, toilet, 화장실, toilet. Lalu tadi 은행, bank gitu ya, bank. Nah, kita lihat di sini latihannya. Kalian kasih O kalau benar dan X kalau salah ya. Kita coba lihat di sini. 여기에. 여기에 berarti apa? Di sini. 여기에. 은행이 있습니다. 은행이 있습니다. O atau X? Coba bisa di chat O atau X. 여기에 은행이 있습니다. Betul. O ya. Di sini kita lihat ada 은행, ada bank. Lalu kita lihat pertanyaan yang kedua. 여기에 가게가 있습니다. 가게가 있습니다. O atau X? Oke, betul ya. X. Lalu kita lihat pertanyaan yang ketiga. 여기에 병원이 없습니다. 여기에 병원이 없습니다. 병원이 없습니다. Jawabannya X ya. Di sini kan ada rumah sakit nih. Ada rumah sakit kan? Di sini pertanyaannya apa? 병원이 없습니다. 없습니다. Tidak ada. 여기에 병원이 없습니다. Salah gitu. Salah ya. Kenapa? Karena ada rumah sakit di sini. Begitu. Nah, kita lihat di sini. 여기에 화장실이 없습니다. 화장실이 없습니다. O atau X? X ya, betul. Kenapa? Di sini ada 화장실 seperti itu. Oke. Jadi jawabannya tadi
있습니다, 없습니다. Kita lihat berdasarkan gambarnya, gitu ya. Menjawabnya seperti itu. Baik. Nah, kita lihat gitu ya. Di sini ada beberapa contoh. Kita lihat dulu yang pertama nih. Yang pertama, 여기는 명동입니다. 여기는 명동입니다. Jadi apa? Ini 명동. 여기는 명동입니다. 여기에, 여기에. Tadi apa? Apa? Di kan ya? Di sini. 여기에 은행이 있습니다. Ya, 은행이 있습니다. 백화점이 있습니다. 있습니다. 백화점이 있습니다. 가게가 있습니다. 가게가 있습니다. Tadi 백화점이 있습니다. 은행이 있습니다. Gitu. Jadi di sini subjeknya ada apa aja? Ada tempat apa saja yang menjadi subjek di sini? 은행, 백화점, dan apa nih? Kage. Toko-toko gitu ya, kage, toko. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat ya, pertama, 여기는 명동입니다. Topiknya apa nih yang dibahas? 명동. Gitu ya, topik yang dibahas di sini 명동. 여기는 명동입니다. Nah, oke, topiknya udah jelas nih, 명동. Oh, berarti kira-kira apa aja yang berkaitan sama 명동? Nah, di kalimat ini yang dibahas apa? Tempat-tempat gitu. Ada apa saja? 여기에, di gitu ya. Di. Nah, yoginya di sini mengarah kemana? Mengarah ke 명동 ya. Kan kita topiknya 명동 nih. Yang dibicarakan kan 명동. 여기에 gitu. Jadi 명동에 sama seperti itu. 은행이 있습니다. Ada bank gitu ya. Ada bank. Nah, ini berarti subjek nih gitu ya. Ada bank. Lalu apa? 백화점이 있습니다. Ada mall, 백화점, mall. Lalu ada apa lagi? 가게가 있습니다. Ada toko-toko. Seperti itu. Oke, dapat gambaran ya? Topik dan subjek. Kita bisa melihat mana yang jadi topik, mana yang jadi subjek dalam kalimat ini. Seperti itu. Nah, kita lihat yang kedua contohnya. 여기는 병원입니다. 여기는 병원입니다. Berarti kita tahu nih topiknya apa? Rumah sakit gitu ya, rumah sakit. 여기 gitu ya. Tadi apa? Di, pada gitu ya. Di berarti di rumah sakit. 여기에, 여기nya berarti mengarah ke 병원. 여기에 약국이 있습니다. 약국이 있습니다. 가게가 있습니다. Gitu ya. Jadi ada apa saja di rumah sakit? Ada yakuk. Lalu ada kage. Seperti itu. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. 여기는 학교입니다. 여기는 학교입니다. Oh, topik yang dibicarakan adalah 학교, sekolah. Berarti kira-kira ada apa aja nih di sekolah? Apa yang dibicarakan? Apa yang menjadi subjek di tema yang berkaitan dengan sekolah? Gitu ya. 여기, gitu ya. Di sini, di sekolah. Gitu ya. 여기에, 학교에 sama artinya. Karena yoginya bagaimana? Mengarah ke 학교. 강의실이 있습니다. 강의실이 있습니다. 도서관이 있습니다. 강의실, ada kelas. Lalu ada perpustakaan. Seperti itu. Jadi topik dan subjek. Sampai di sini paham? Kira-kira dapat bedanya gitu ya. Oh, mana yang topik, mana yang jadi subjek, tahu? Atau masih bingung? Paham ya gitu. Paham. Jadi enen gitu. Kalau dia enen di belakangnya, sesuatu yang di belakangnya, nama tempat, kata benda yang di belakangnya gitu, atau kewarganegaraan, atau profesi gitu, dia menjadi topiknya. Lalu yang ada di bawahnya gitu ya, seperti tadi di sini ada 약국이 있습니다, 가게가 있습니다, 백화점이 있습니다. Nah, 백화점, 약국, 가게 menjadi apanya? Menjadi subjeknya gitu ya, di dalam tema tadi.
Byungwon atau Myeongdong, seperti itu. Jadi kira-kira itu bedanya topik dan subjek dalam bahasa Korea. Untuk membedakannya gimana? Kalau topik partikelnya en, nen. Subjek partikelnya i, ga, seperti itu. Igot dan igo artinya sama, sama. 이것은 책입니다. 이거는 책입니다. Tapi harus dilihat ya tadi. Kalau igot dia ada siotnya kan ya. Ada siotnya. Contohnya tadi. Igot. Igot. Dia ada siot. Ada konsonannya. Jadi pakai igosen. Seperti itu. Tapi kalau dalam lisan. Kalau kalian sering dengar orang Korea kan pakai igo, igo. 그거. 저거. Kenapa? Karena ini bahasa lisan. Nah, igot gitu ya. Dia bahasa tulisan dan bahasa lisan. Tapi kalau dalam keseharian sehari-hari, kalian boleh pakai igo. Gitu. Jadi siotnya dihilangkan. Tapi kalau begitu, partikelnya harus disesuaikan. Jadi kalau igo bagaimana? Igo, nen. Kenapa? Karena dia tidak ada konsonannya. Seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jadi tadi kalau igot jadi igo, 그것 jadi 그거, 저것 jadi 저거, seperti itu. Jadi dia boleh dihilangkan siotnya, boleh dihilangkan, tapi jangan lupa sesuaikan apanya? Partikelnya. Seperti itu. Baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini saya hapus ya. Oke, kita coba lanjut ke gitu ya. Kalau tadi kalian perhatikan, saya waktu bilang siktang bukan sikdang ya, bukan sikdang, tapi siktang seperti itu. Digetnya berubah menjadi sang diget. Lalu tadi waktu saya bilang ismnida, kalau kalian memperhatikan ismnida dia agak lebih gitu ya, ismnida, opsmnida seperti itu. Atau tadi waktu saya bilang repsil bukan repsil tapi repsil seperti itu. Kenapa? Ada peraturannya nih. Nah, ini penting gitu ya. Kalian catat. Kalau gitu ya. Kalau giok, diget dan biep gitu ya bertemu dengan giok, diget, biep, siot dan jiet gitu ya. Dia lafalnya berubah gitu ya. Gioknya berubah menjadi sanggyok. Sanggyok. Gitu. Lalu digetnya berubah menjadi sang diget. Biepnya berubah menjadi sang biep. Siotnya berubah menjadi sang siot. Lalu jietnya berubah menjadi sang jiet. Oke, contohnya tadi. Siktang gitu ya, dia bukan sikdang, tapi jadi siktang. Kenapa? Di sini giok bertemu dengan diget. Siktang. Seperti itu. Lalu tadi di sini ada sang siot gitu ya, bertemu dengan siot. Nah, sang siot bertemu dengan siot. Dia sudah ada sang siotnya nih di sini gitu ya. Jadi kalian fokusnya ke pelafalannya ini nih. Jadi ismnida. Ismnida. Seperti itu. Oke. Kalau tadi repsil kita lihat sini, biep bertemu dengan siot. Biep bertemu dengan siot. Kalian fokusnya ke lafalnya si siotnya ini. Jadi repsil. Repsil gitu. Kalau tadi yang ismnida, kalian fokusnya ke sang siotnya. Ismnida. Tapi kalau yang ini, siktang, repsil, fokusnya ke konsonan yang ada di setelahnya. Jadi, siktang, repsil. Seperti itu. Nah, yang ini bagaimana? Kita coba lihat di sini. Sang. Biasa kan ya, baremnya, pelafalannya, sang. Sang. Seperti itu. Tapi kalau yang ini berubah menjadi gimana? Bukan cek sang, tapi cek sang. Cek sang.
sang gitu. Kenapa? Karena gioknya bertemu dengan shiot. Jadi shiotnya berubah menjadi sang shiot. Saya tulis di sini lafalnya, dia berubah menjadi, ayo, cek sang. Cek sang. Seperti itu. Lalu yang ini berubah menjadi gimana? Yang ini? Yang ini tetap ya. Jadi kangdang. Kangdang. Karena dia iyang bertemu di get, ada nggak di sini iyang bertemu di get? Nggak ada kan ya. Jadi dia tetap dibaca kangdang. Kangdang. Seperti itu. Nah, tapi yang ini bagaimana? Shiktang. Gitu ya. Shiktang. Kenapa? Giok bertemu di get. Jadi shiktang. Oke. Lalu kalau yang ketiga gimana nih? Samu, shil, tetap ya normal, tidak ada perubahan samu, shil. Tapi yang ini tadi rep, shil. Karena di sini biot bertemu dengan shiot. Rep, shil. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk pelafalan gitu ya. Kalau kalian setiap ketemu kosakata gitu ya, aduh ini rumusnya yang mana gitu ya, bingung nih gitu, bahasa Korea susah gitu. Ini nggak usah diambil pikir sih sebenarnya. Kalau kalian sudah familiar gitu ya, sudah familiar dengan pelafalan yang benar gitu ya, pelafalan yang benar, tanpa menghafal rumusnya ini nih tadi giok, diget, bia bertemu dengan gitu ya. Tanpa menghafal ini pun kalian akan terbiasa. Caranya gimana? Kalau kalian pakai kamus gitu ya, saya sarankan sih kalian pakai kamusnya yang Korea-Korea ya. Kalau masuk ke Naver gitu, nanti ada kamus kalian Korea-Korea. Coba dengarkan di situ pengucapannya, pelafalannya. Itu lebih apa ya? Lebih membantu daripada kalian dengar orang Korea yang bilang sendiri gitu ya, atau kalian nonton drama gitu. Kenapa? Belum tentu yang dilafalkan teman Korea kalian gitu, atau yang kalian dengar dari lirik lagu atau dari drama gitu ya, itu pelafalannya sesuai dengan bahasa Korea yang baik dan benar gitu. Jadi pertama yang perlu kalian cek adalah cek dulu di kamus gitu ya, cek dulu di kamus. Oh, yang benar seperti ini gitu. Lalu kalau kalian lihat kok beda ya sama yang di drama gitu, atau kok beda ya sama yang di lagu, kenapa? Itu kan sudah disesuaikan dengan misalkan drama sesuai konteksnya atau ceritanya bagaimana gitu. Jadi saran saya kalau kalian ketemu kosakata baru, cek pelafalannya di kamus, gitu, dengarkan audionya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih bingung sama yang tadi materi di atas? Ada? Aman, masih aman. Oke. Sampai di sini masih aman. Jadi jangan lupa lagi ya gitu. Kenapa? Kalau kalian masih apa ya? Masih belum paham nih tadi enen sama iga, nanti ke belakangnya akan keteteran gitu. Jadi harus paham dulu nih enen sama iganya dulu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau misalkan ada pertanyaan tapi keingetnya nanti gitu ya, kalian bisa memo dulu, nanti chat ke saya di awal kelas gitu ya. Nah, kan kita hari Kamis ada kelas lagi, di awal kelas chat dulu ke saya gitu, jadi nanti bisa langsung saya jawab sebelum masuk materi, atau kalian bisa pakai fitur ini ya, fitur apa, kirim pesan yang ada di website, seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri kelas hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi hari Kamis. Terima kasih. Selamat malam.